Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Andre Maulana di channel kesayangan kita semua, Biang Wali. Pada kesempatan hari ini, saya mau memberikan sedikit review tentang buku yang bisa dibilang bermanfaat buat mahasiswa-mahasiswa saya. Dikatakan bermanfaat karena bukunya ini memang mengajarkan untuk mengembangkan keahlian kita di bidang jaringan komputer. Uniknya, ini buku tidak ditemukan, tidak bisa kita temukan di toko-toko buku. Makanya bukunya hanya orang-orang khusus saja yang punya. Nah, tapi sebelum saya mereview, silahkan untuk mensubscribe channel kami, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman kalian, share ke rekan-rekan kalian, ke saudara kalian, agar pengembangan channel ini bisa lebih tumbuh lebih baik, sehingga kami tetap semangat untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke, langsung saja untuk penampakan bukunya seperti ini. Nah, ini dia bukunya, Si Merah yang Mempesona. Saya katakan mempesona ya memang karena cover desain itu sangat, kalau kata saya itu menor. Artinya menor itu merah mencolok ya. Merah mencolok. Bukunya ini nggak tebal-tebal banget. Ya, kalau saya bilang standar. Mungkin bagi sebagian orang tipis bukunya ya. Judul buku ini adalah Enterprise Server Red Hat. Ya, kalau kita ngomongin Red Hat, berarti kita bermain di Linux. Linux itu kan banyak ya, ada Red Hat, ada Ubuntu, ya kemudian ada Debian, itu ada CentOS. Nah, buku ini membahas tentang Enterprise Server Red Hat. Nah, untuk penilaian buku ini, saya akan membahas dari segi cover, kemudian kualitas kertas, kualitas isinya juga bagaimana. Yang pertama adalah kualitas covernya. Untuk desain covernya ini agak lucu kalau saya bilang ya, karena didominasi dengan warna merah, kemudian tulisannya putih, Indonesia sekali. Kemudian yang agak aneh, yang menurut saya ini gambarnya nggak tahu kenapa ada 2 gunung, kemudian ada salju, tapi di tengah-tengahnya ada matahari. Saya nggak tahu kenapa desainnya seperti ini. Kemudian buku ini diterbitkan oleh pesantren Sysadmin IDN. Nah, IDN salah satu tempat saya belajar dulu, ya, IDN Network. Tapi saya nggak pernah ikut di pesantrennya, tapi saya belajarnya di IDN Network Jakarta. Di sana adalah tempat yang sangat cocok bagi Anda apabila ingin mengembangkan potensi di bidang jaringan komputer. Di sana juga ada programming ya, jadi sangat bagus sekali. Di sana juga banyak trainer-trainer yang sangat luar biasa dalam mengajarkan kita bidang jaringan komputer ataupun programming. Nah, kemudian desainnya sampulnya hanya seperti ini saja. Ada dengan gambar gunung. Kemudian kalau kita lihat ke punggung bukunya, ini nggak ada apa-apa, kosong. Biasanya kalau punggung buku kan ada tulisan judul juga ya, ada judul juga, kemudian ada misalnya pengarangnya siapa, nama pengarangnya. Di buku ini juga nggak ada nama pengarang ya di covernya. Itu kenapa demikian, nanti saya bahas lebih lanjut. Jadi fungsinya punggung buku itu adalah ketika kita taruh di rak buku, kita lebih mudah mencari bukunya. Jadi ada kelihatan punggung bukunya tuh, kalau kita lihat seperti ini, nanti kalau ditaruh di rak buku tuh kelihatan. Nah, ini buku ini gitu. Kalau misalnya ada buku 10 judul dengan warna yang sama, ini akan kita lihat sabut satu-satu. Oh bukan gitu ya. Inilah fungsinya punggung buku, kenapa harus ditulis seperti itu. Kemudian di bagian belakangnya juga nggak ada apa-apa, kosong ya, kosong merah polos saja, nggak ada kata sepatah dua patah dari intisari buku ini, juga nggak ada tentang penulisnya juga gitu. Biasanya ada tentang penulisnya. Nah, kemudian untuk covernya sendiri
Covernya ini apa ya, kalau saya bilang ini cover depannya bukan kayak buku-buku percetakan buku ya gitu, kayak misalnya kayak di Gramedia atau Jasakom, bukan, tapi ini adalah biasanya kertas kalau kita mau jilid ya, jilid di fotokopi. Nah ini kita menggunakan di sini bukunya menggunakan cover seperti itu, licin jadinya seperti itu. Kemudian itu dari segi tampilan cover ya, sampul depannya seperti ini. Ini kekurangannya punya tepat kalau kita belokin seperti ini. Nah ini bengkok ya, nah, karena kualitas covernya memang bukan untuk buku-buku produksi dari percetakan buku ya, ini dari percetakan fotokopi biasanya seperti ini. Kemudian untuk kualitas dari kertasnya ini menggunakan kertas biasa, ini kertas print ya, kayak kertas misalnya A4 yang 80 gram. Nah ya, itu seperti itu kertas-kertasnya. Karena kekurangannya kalau kita menggunakan kertas-kertas yang A4 atau HVS yang misalnya 70 gram atau 80 gram, ini kualitas bukunya tuh berat ya kalau kita taruh di rak buku. Kalau rak bukunya kayunya itu kayu, bukan kayu bagus, biasanya akan cepat meleot karena kualitasnya itu berat kalau kita gunakan cover-cover kertas-kertas yang buat print kayak HVS 80 gram. Ini menggunakan bukunya cetakan seperti itu untuk kualitas kertasnya. Kemudian lagi di dalamnya ini nggak ada warna, ditulisnya semuanya hitam putih saja seperti ini ya, full hitam putih, nggak ada warna satupun. Kita masuk ke kualitas isi dari buku ini. Kita lihat di bagian daftar isi. Oh, ini daftar isinya seperti ini. Di bab 1 ini menjelaskan tentang mendaftar dan mendownload Red Hat 7. Jadi buku ini menggunakan Red Hat 7 ya. Kalau sekarang sudah banyak, mungkin ada versi di atasnya, di atas Red Hat 7 ya. Kemudian cara instalasi dan konfigurasi dasar. Jadi bagaimana kita membuat server, kita instalasi, dan konfigurasi dasar awal ketika kita membangun server itu seperti apa. Nah, yang saya tertarik dari buku ini bukunya sangat luar biasa. Dalam arti bukunya ini membahas tentang administrasi jaringan pada server. Contohnya kayak NTP ya, Network Time Protocol. Ini sangat bagus sekali. Kemudian ada SSH server. Kemudian ada DNS dan DHCP server. Wah, ini mata kuliahnya kalau dimasukin bagus ini. Kemudian ada storage server. Ya, kita gunakan NFS server. Kemudian ada directory server, ya, menggunakan OpenLDAP. Kemudian ada web server, bagaimana kita cara membangun web server di Red Hat. Kemudian ada database server, kita menggunakan 3 macam DBMS. Yang pertama itu ada MySQL, MariaDB, dan PostgreSQL. Kemudian bagaimana cara kita membangun file transfer protokol. Di sini FTP server ada, membangun mail server sendiri. Kemudian ada proxy server, monitoring server, Samba server. Ini bukunya sangat bagus sekali ya. Nggak tebal-tebal banget, tapi isinya sangat padat, isinya sangat luar biasa. Kemudian kita masuk ke sebelah kanan di sini, halaman berikutnya nih, ada biografi penulis. Ternyata buku ini ditulis oleh 4 orang yang sangat luar biasa. Makanya di sini nggak ditulis bukunya pengarangnya siapa, ternyata ada di dalam. Ini ada biografi penulisnya. Penulisnya ini ada 4. Yang pertama oleh Fauzan Anur. Ya, ini beliau kelahiran Jakarta 10 Mei 98. Masih sangat muda bagi saya.
masih sangat muda untuk ukuran seorang penulis buku itu luar biasa sekali. Kemudian ada Helmi Bawazir. Oke, ini beliau dari Tangerang. Lahir 19 November 98. Sama seumuran. Kemudian ada lagi Mas Hugo Irwanto ya. Ini agak senior. Bedanya 2 tahun. Dia lahir di Demak 26 Desember 96. Kemudian yang terakhir Muhammad Alanur ya. Ini sama nih, kelahiran Kudus 14 Mei 98. Bagi saya mereka ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa di usia yang sangat muda. Mereka punya ilmu, kemudian mereka tuangkan di dalam bentuk buku. Ya, umur muda itu bukan menjadi patokan orang itu pengetahuannya sedikit, dan umur yang tua itu tidak menjadikan orang itu memiliki ilmu yang banyak. Mungkin pengalaman banyak tapi ilmunya nggak banyak. Banyak orang seperti itu, dan saya akui untuk 4 orang ini sangat luar biasa. Di sini juga terdapat nomor telepon apabila kita ingin berkonsultasi, tapi saya nggak tahu nomornya masih aktif atau enggak, karena buku ini saya beli kurang lebih 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Kemudian masuk ke dalam isinya memang seperti ini ya, hanya hitam putih saja, nggak ada gambar yang berwarna. Kemudian kekurangan buku ini kalau bagi saya, karena dia kertasnya putih, kemudian tulisannya hitam putih. Nah, cuman untuk komennya ini, perintah-perintah konfigurasinya berada di dalam suatu kotak. Ada sebuah kotak, cuman kotaknya ini juga berwarnanya gelap juga. Jadinya tulisannya gelap dalamnya, kemudian kotaknya juga gelap. Nah, ini bagi saya agak membuat mata saya agak pegel ya kalau melihat, karena kalau untuk pencahayaan yang kurang terang, ini mata saya agak pegel untuk melihatnya kalau untuk berlama-lama. Tapi kalau cuman sejam mah nggak perih. Ditambah lagi kalau kita ngelihat seperti ini kan, kita coba pusing ya, kadang konfigurasinya nggak jalan itu. Kita perhatiin lagi tulisannya kecil-kecil ya, kotaknya hitam, tulisannya gelap. Ini agak kekurangan bukunya ini aja bagi saya. Kemudian biasanya kalau kita gunakan Red Hat 7, terus kita mau konfigurasi di versi yang terbaru, ya paling beda-beda tipis konfigurasinya, nggak jauh banyak. Biasanya kalau untuk Red Hat konfigurasi nggak banyak, paling ada sebagian susunan direktori ya, yang berbeda sedikit, yang nggak jadi masalah. Misalnya Anda mau konfigurasi storage server di sini sudah dijelaskan storage server, di sini dijelaskan konfigurasinya bagaimana gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti nggak jalan, ada yang misalnya kurang konfigurasinya, itu adalah suatu hal yang wajar ya di dalam buku-buku tutorial. Saya sudah banyak mencoba buku-buku tutorial itu, ada yang isinya hanya bagi saya tuh dongeng aja, dongeng cerita aja, nggak ada konfigurasinya. Ada yang full konfigurasi tapi ada kesalahan tulis. Itu sesuatu yang wajar bagi saya. Nah, di depan kan sudah ada nomor telepon yang bisa dihubungi atau emailnya, Anda bisa tanya langsung kepada penulis. Atau Anda bisa cari referensi lain, misalnya di Google, di YouTube, atau di artikel tutorial-tutorial lainnya yang membahas misalnya storage server menggunakan Red Hat. Nah, itu banyak. Jadi nggak ada masalah untuk kita belajar, masih banyak cara untuk kita belajar supaya bisa. Ya, mungkin itu saja dari saya. Di buku ini tidak banyak bisa saya review, tadi sudah saya jelaskan sedikit. Kemudian di belakang juga tidak ada apa-apa ya, hanya kosong saja seperti ini. Itu saja untuk reviewnya hari ini tentang buku Red Hat Enterprise Server. Semoga kita bisa terus belajar. Bagi yang mau mencoba, mau belinya di mana, nanti saya masukkan linknya itu ada di deskripsi. Itu saja dari saya. Semoga kita bisa ketemu lagi di
pembahasan lainnya, di tutorial lainnya, di review buku lainnya. Tetap tonton terus channel Biang Wali dan like semua video-videonya dan di subscribe channelnya agar kami tetap semangat memberikan yang bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.